Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Subhan Fadila. Di kesempatan ini saya ingin menjelaskan apa itu keamanan jaringan. Yang pertama, membuat tingkatan akses. Pembatasan dapat dilakukan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tak diotorisasi. Misalnya, pembatasan login hanya diperbolehkan pada terminal tertentu. Hanya ada waktu dan hari tertentu. Pembatasan dengan callback login dapat dilakukan siapapun. Bila telah sukses login, sistem segera memutuskan koneksi dan memanggil nomor telepon yang telah disepakati. Penyusup tidak dapat menghubungi lewat sembarang saluran telepon, tapi hanya pada saluran telepon tertentu. Yang kedua, ada pembatasan jumlah usaha login. Login dibatasi sampai 3 kali dan segera dikunci dan diberitahu ke administrator. Semua login direkam dan sistem operasi melaporkan informasi berikut. Waktu, yaitu waktu pemakai login. Terminal, yaitu terminal di mana pemakai login. Yang ketiga, ada tingkat akses yang diizinkan, dalam kurung read, write, execute, atau lain-lain. Yang kedua, ada mekanisme kendali akses. Masalah identifikasi pemakai. Ketika login disebut autentifikasi pemakai. Kebanyakan metode autentifikasi didasarkan pada tiga cara, yaitu satu, sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan sebagainya. 2, sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya kode, kartu identitas, kunci, dan sebagainya. Yang ketiga, ada sesuatu mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan. Yang ketiga, ada bagian C, waspada terhadap rekayasa sosial. Mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil menghubungi administrator via telepon atau fax. Mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network, menghubungi end user via email atau fax atau surat. Mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce, menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya di form yang disediakan olehnya. Pencurian surat password, penyuapan, kekerasan. Yang keempat, ada membedakan sumber daya internal dan eksternal, memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan network internal dengan network eksternal dengan rule tertentu. Yang kelima, ada sistem autentikasi user. F adalah proses penentuan identitas dari seorang yang sebenarnya. Hal ini diberlakukan untuk menjaga keutuhan dan keamanan. Pada proses ini, seseorang harus dibuktikan siapa dirinya sebelum menggunakan layanan akses. Upaya untuk lebih mengamankan proteksi password antara lain. Yang pertama, ada salting, menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai, sehingga mencapai panjang password tertentu. Yang kedua, ada on-time password. Pemakai harus mengganti password secara teratur. Upaya ini membatasi peluang password telah diketahui atau dicoba-coba pemakai lain. Bentuk ekstrim pendekatan ini adalah one-time password, yaitu pemakai mendapat satu buku berisi daftar password. Setiap kali pemakai login, pemakai menggunakan password berikutnya yang terdapat di daftar password. Yang ketiga, ada satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Variasi terhadap password adalah mengharuskan pemakai memberi satu daftar pertanyaan panjang dan jawabannya. Pertanyaan dan jawaban dipilih pemakai sehingga pemakai mudah mengingatnya dan tak perlu menuliskan di kertas. Pertanyaan berikut dapat dipakai, misalnya siapa mertua abang ipar Badru,
apa yang diajarkan Pak Harun waktu SD di jalan? Apa pertama kali ditemukan si manis? Pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan-pertanyaan secara acak, menanyakan ke pemakai dan memeriksa jawaban yang diberikan. Yang keempat, ada tantangan tanggapan. Pemakai diberi kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya 3 kali. Ketika pemakai login, komputer menuliskan di layar angka 3. Dalam kasus ini, pemakai mengetik angka 27. Algoritma dapat berbeda di pagi, sore, dan hari berbeda, dari terminal berbeda, dan seterusnya. Contoh produk autentikasi user antara lain. Yang pertama, Secured Access. Sistem token hardware seperti kartu kredit berdisplay pemakai akan menginput nomor PIN yang diketahui bersama lalu memasukkan password bahwa dia pemilik token. Yang kedua ada S (Velcode), sistem software yang membentuk one time password atau OTP berdasarkan informasi login terakhir dengan aturan random tertentu. Yang ketiga ada password authentication protocol. Protokol 2 arah untuk PPP, peer mengirim pasangan user ID dan password. Yang keempat ada challenge handshake authentication protocol. S atau K pada PUB, protokol 3 arah. Autentikator mengirim pesan tantangan ke peer menghitung nilai lalu mengirimkan. Autentikator menyetujui autentikasi jika jawabannya sama dengan nilai tadi. Yang kelima, remote authentication dial-in user service, untuk hubungan dial-up menggunakan network access server dari suatu host yang menjadi claim radius merupakan sistem satu titik akses. Yang keenam ada terminal access control system (TACSys), protokol keamanan berbasis server dari Cisco System Security atau IT server terpusat dengan file password, unique database autentikasi, otorisasi dan akunting, fungsi diges, transmisi password yang tidak polos. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.